Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan sekiranya pun Allah kumpulkan kita semua para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana perdebatan antara Pendeta Manupulu dengan seorang pemuda ya yang bernama Roti Isi Selai ya. Di sini sangat menggelikan sekali ketika sang penelpon menanyakan tentang perihal ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan ataukah jika mana Yesus itu Tuhan menurut Kristen, apakah Tuhan yang baik ya? Karena menurut kekristenan ajaran kasih itu mesti diterapkan ya. Namun di sini menurut Pendeta Pastor Manupulu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, sang penelpon ini menjadikan Yesus itu adalah Tuhan ya, anak seorang Maria yang notabene adalah Tuhan menurut Kristen dan derhaka kepada orang tuanya oleh karena mencabut nyawa orang tuanya gitu ya. Jadi di sini ketika muslim ya, muslim itu mengedepankan akal sehatnya untuk maknai sebuah ajaran di mana keberagamaan itu mesti diselidiki dengan nalar sehat. Namun beda halnya dengan di dalam kekristenan. Contoh saja, saya pernah berdiskusi dengan Pendeta Martinelli. Ternyata di dalam Kristen itu mesti membuang akal ya, membuang akal. Dan ternyata di dalam kekristenan yang khususnya Katolik sekalipun yang ada di Spanyol, ternyata pemuka-pemuka agama itu pun memerintahkan untuk membuang akal gitu ya. Jika mana tetap ingin menjadi Katolik, Kristen Katolik, maka wajib membuang akal. Jika mana tidak mau membuang akalnya, maka janganlah menjadi Katolik katanya ya, ataupun menjadi Kristen. Nah, di sini maka menjadi sebuah kontra, karena pada dasarnya manusia itu memang diberikan akal oleh Allah untuk dipergunakan sarana berpikir, kan begitu ya, akal sehat itu tadi. Maka saat ini di Spanyol pun demikian. Spanyol banyak warga Spanyol ataupun rakyat Spanyol itu meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Kristen Katolik itu sendiri karena memang kontra dengan hati nuraninya. Nah, ini sama halnya apa yang dilakukan oleh Pastor Manupulu ini ya. Sungguh benar-benar tidak berakal gitu ya, seperti yang ada di video ini. Mari dalam ruang diskusi, linknya kami taruh di live chat ya. Linknya kami taruh di live chat. Silakan, catatannya tetap sama. Dalam diskusi kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menghina baik kepada pribadi seseorang maupun kepada kelompok atau juga kepada agama-agama lain ya. Terus saat ini berarti Mbak Wahyuni tinggal sendiri ya? Iya, tinggal sendiri. Iya. Kegiatannya pelayanan ya berarti sekarang ya? Iya, pelayanan. Oke. Baik Mbak, kita akan terima telepon dulu dari Roti Isi Selai. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya boleh. Oh iya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu.
Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Ini manusia. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Nah, di sini Pastor Manupulu ini malu dia ya akan mengiyakan apa yang menjadi sebuah pertanyaan dari sang penelpon ya, karena memang sangat menggelikan, betul-betul tidak punya nalar, betul-betul tidak waras lagi saya rasa ya memang Pendeta Manupulu ini, karena untuk menjawab seperti itu saja mesti musing ya, ngeles ke sana kemari, berkilas sana kemari, hanya pandai bersilat lidah. Nah, jadi disinilah letaknya ya, kita sebagai seorang muslim ternyata lebih dapat terjamin keselamatannya ketimbang daripada kekristenan itu sendiri ya. Bahkan dalam kekristenan itu yang mencabut nyawa itu setan katanya ya, iblis. Berarti iblis lebih sakti ya, lebih sakti daripada Tuhan Kristen itu sendiri, karena yang konon katanya Tuhan Kristen itu maha kasih ya, yang menjaga ciptaannya, namun di sini dia tidak berkuasa ya, tidak kuasa menahan keganasan iblis membunuh manusia ya. Jadi selama ini manusia mati itu oleh karena dosanya, dan oleh karena dosanya pun yang mencabut itu iblis gitu loh. Barangkali Tuhan Kristen berkolaborasi dengan iblis begitu mungkin ya, kira-kira seperti itu analisa saya jika apa yang saya tangkap dan saya cermati dari perkataan Pendeta Manupulu itu dapat saya simpulkan seperti itu. Oke, lanjut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya?
Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting. Nah, di sini Pendeta Manupulu memang benar-benar kebingungan ya di saat menerima pertanyaan-pertanyaan dari pihak muslim ya, dari orang-orang muslim, karena memang segala sesuatu ajaran yang memang bukan datang dari Tuhan ya, akhirnya manusia itu akan kebingungan sendiri ketika mendapatkan pertanyaan ya, karena segala sesuatu itu mesti di sebuah keagamaan itu mesti dipelajari dengan akal sehat juga gitu ya, karena menuntut akal sehat. Ketika agama Islam menuntut akal sehat untuk dipergunakan, akan dan menjadi sebaliknya, bahwasanya dalam kekristenan itu wajib membuang akal. Nah, seperti itu ya. Dan jadi oleh karena dapat apa yang saya dapat tangkap dari perkataan-perkataan jawaban-jawaban Pendeta Manupulu ini ya, memang jadinya iblis itu lebih lebih berkuasa gitu ya, lebih berkuasa mencabut nyawa ketimbang Tuhannya Kristen yang mencabut nyawa, kan begitu. Jadi Tuhan Kristen itu hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu mematikan, kan begitu. Ini menurut Pendeta Manupulu ya. Dan disinilah letak kekonyolan-kekonyolan yang acap kali dipaparkan oleh Pendeta Manupulu itu tadi ya. Jadi hanyalah kekonyolan-kekonyolan, kebodohan-kebodohan yang sangat tidak mendasar, artinya kebodohan-kebodohan yang sangat akut menurut saya. Jadi dari segi keilmuan pun sama sekali tidak ada. Nah, itu. Jadi tidak dapat ada yang dapat dipetik dari kemanfaatan yang disampaikan oleh Pendeta Manupulu itu tadi ya. Tapi ya itulah tadi, karena memang mereka itu harusnya berterima kasih dengan iblis ya. Tapi di sini malah kekristenan acap kali menyalahkan iblis dan iblis. Nah, padahal mereka sendiri harus berterima kasih pada iblis, karena oleh jasa iblis pula lah kekristenan itu seperti Manupulu itu jadi punya Tuhan gitu ya. Seandainya iblis itu tidak merasuki Yudas kala itu ya, tidak mempunyai rencana untuk membunuh Yesus, maka jelas Kristen tidak punya Tuhan. Maka di sini Kristen wajib berterima kasih pada iblis gitu ya. Itu mestinya, karena kematian Yesus itu kan untuk menebus dosa umat manusia, dan waktu Yesus itu di dunia kan belum Tuhan katanya, setelah dia mati baru Tuhan, kan begitu ya. Nah, oleh karena jasa iblis lah Kristen menjadi punya Tuhan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga menjadi ikhtibar semua bagi kita umat muslim dan menambah keimanan bahwasanya memang agama kita lah yang paling rasional, paling benar ya. Tidak ada agama lain selain daripada Islam itu sendiri yang mampu menjawab segala persoalan, dan secara ilmiah, secara logika nalar sehat ya, dapat kita buktikan setiap pertanyaan-pertanyaan itu dapat kita jawab dengan dengan akal sehat ya, dengan ilmiah, dengan akal sehat. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.